Yang kedua ini yang udah mulai berani nih. Ularnya itu ada di bangku aku nih. Bangku biasa aku duduk kan, kita kalau di rumah ada satu poin, ya, kita pasti duduknya di situ. Itu di situ bangkunya. Thalia ngomong, bun, ular bun, ular bun. Udah begini Uncle. Kobra hitam. Akhirnya ditangkap. Aku suruh orang luar sih, asisten gitu, sama orang di luar, katanya kan nggak boleh orang rumah. Tangkap. Tadinya mau dibuang, nggak mau dibunuh. Katanya kan nggak boleh dibunuh. Tapi dia mau gigit, akhirnya mau nggak mau dibunuh. Dan bisanya itu muncrat banyak banget gitu. Yang aku tolongin ya pasti aku langsung gotong Thalia kabur duluan. Anak dulu ya, ya. Gitu ya. Itu yang di situ, yang kedua. Terus yang ketiga, kita lagi duduk nih di ruang makan, kita makan. Terus Thalia gini, ayah, itu ada ular gede banget di situ. Dan itu kita nggak ngelihat. Oh, yang bisa ngelihat dia. Thalia. Jadi kalau banyak orang bilang kita diselamatin sama Thalia, karena Thalia yang sadar terus. Kalau kita matanya nggak, biasanya masih ini ya, clean ya apa ini. Uncle itu ular naik ke kamar atas. Ngebayang nggak kalau kita tinggal Thalia di kamar sendirian? Ada satu istilahnya, dia tuh kayak pemburu. Pemburu hantu, dia nggak mau dibayar, dia nggak mau dikasih uang, pokoknya dia cuma maunya air putih aja. Tapi diperbolehkan apa yang dia sudah ambil dari rumah itu buat dia, nggak mau dibalikin. Tapi kalau lo mau tahu, gue bisa komunikasi, ngobrol lah sama dia. Oh, lu asalnya dari mana? Dari sini. Oh, lu disuruh sama orang ini. Oh, dia gitu. Tapi saya nggak pikiran dia gitu. Sebelum kejadian ini gong, kita ketemuan di mall. Saya biasa aja ngelihatnya, dia kaget. Hah? Hai kak, gue biasa aja, dia biasa-biasa aja gitu. Yang biasanya kalau ada gue dia, kalau setiap ngeliat gue dari jauh tuh, udah pasti dia balik badan. Ini nggak tahu kenapa di restoran blek, dia ngelihat gue ngelihat dia. Oh, jadi serangkaian. Oh, begini. Jadi akhirnya kayak pada saat mau menuju ini, gue dikasih lihat ini, jadi nge-flashback. Oh, begini. Kayak nonton kayak film. Oh, dia. Gak habis pikir sih gitu. Tapi gue yakin bukan dia sih gitu. Bukan dia sereknya. Tapi orang yang ngomong ini kan orang yang nggak kenal, bukan orang yang dia nggak pernah muncul di TV. Memang orang yang nggak punya handphone, orang yang nggak pernah ini. Asal muasal dan ciri-cirinya ya. Aku ada teman hari ini mau datang kemari janjian juga. Mana ya tadi Nomi ya? Mi, ini dia. Nomi, hai, ini Ruben sama Wenda. Hai, sehat Mi? Sehat. Lagi ngobrol-ngobrol sama Ruben tadi cerita-cerita tentang kejadiannya Ruben kan sama Wenda gitu loh. Nomi ini dulu inget kan pernah ketemu kan zaman dulu kala kan? Kecil dia ya. Ini udah gede-gede ya. Udah aku besar pikir dia nggak gede-gede loh. Kalau boleh sharing ya, yang kira-kira kamu lihat gitu loh. Karena Wenda kalau kita lihat Wenda lebih positive thinking, Ruben juga sama, tapi karena dia sibuk tentu ini kan. Coba mungkin kamu bisa. Iya, itu sebenarnya udah lama, udah dari 2 tahun yang lalu dan memang sebetulnya itu bukan satu atau 2 orang pinter yang dia datengin sebetulnya, karena memang sebetulnya udah jadi inceran gitu lah. Bener Uncle. Gitu. Jadi memang orang udah yang ngelihat itu benar kata Naomi. Itu sudah dibangun kerajaan di situ. Jadi orang yang aku bawa ke rumah pasti keringetan. Iya. Pasti keringetan. Nggak habis-habis. Jangan, dia naruhnya banyak banget. Iya, jangan kan gitu. Aku deket Kak Ruben aja, itu tuh kayak auranya tuh kayak udah ngeblok gitu. Ini maaf ya Kak Ruben, yang aku lihat itu kayak kepompong, tau nggak? Kak Rubennya itu kayak kepompong, beda banget sama Kak Sarwenda. Kalau Kak Sarwenda sendiri itu nggak ada di situ gitu. Jadi memang kayak dia fokus, dia punya titik fokus gitu. Bener-bener kayak ini nih yang harus dihancurin. Ini aku minta maaf loh ya. Yeah. Tapi itu jangan kita nggak boleh kalah sama sesuatu yang jahat karena memang kita baik ya. Yeah. Cuman ya itu posisinya itu kayak kepompong aku lihat. Dan itu benar-benar kayak dia kuat banget. Jadi dia mulainya itu dari kecil terus tambah lama tambah menguat gitu. Modelnya kayak gitu sih aku. Dan itu yang menggerogoti secara nggak langsung ya Kak Ruben, itu menggerogoti Kak Ruben punya aura dan segala macam. Energinya Kak Ruben itu kekuras terus tanpa Kak Ruben sadari gitu. Jadi benar-benar kayak capek gitu loh. Gini loh, badan manusia itu kan ada ininya ya, ada limitnya ya. Karena kalau misalnya masih kayak gini terus, jatuhnya tuh ketarik gitu. Itu yang Nomi lihat ya. Nah itu caranya itu ya bukan kedukun atau apalah ya, itu enggak gitu ya.
tapi lebih kayak benar-benar menyatukan diri sama alam semesta, karena memang kekuatan yang paling kuat itu kan kekuatan alam semesta kalau menurut aku. Gitu. Itu saran aku, nggak usah pikirin siapa yang bikin atau apa sih. Ya, aku setuju sih. Balikin ke situ. Nggak usah dibalikin gitu. Karena memang niatnya dia memang udah jahat. Ya. Gitu. Mi, thank you banget loh. Aku manja, sorry ya. Kamu lagi sibuk apa sih? Mau sibuk lagi? Iya, aku lagi sibuk buat buku lagi. Oh my god. Kita doain bukunya sukses ya. Thank you so much, Naomi. Kita break dulu yuk. Kita akan kembali saat lagi. Kita masih akan melanjutkan ya obrolan saya dengan Ruben, karena kita mau berkuda dengan mereka berdua. Mau lihat kalau Wenda kuda dah. Naik kuda. main ya? Waduh, dia